Assalamualaikum. Selamat datang di warung sambal layah yang terlihat biasa, tapi jangan salah di balik aroma pedasnya. Tersimpan rahasia gelap yang bisa menelan siapa saja yang lengah. Malam ini, angin pantura berbisik, hujan menetes perlahan, dan bayangan hitam mulai bergerak di sudut gelap. Disinilah cerita seorang gadis muda, Dewi, dimulai perjuangan antara dunia manusia dan makhluk gaib yang menuntut harga nyawa dan kesetiaan. Bersiaplah, karena setiap langkah di warung ini bisa membawa Anda lebih dekat pada kegelapan yang tak terlihat. Dan pada malam yang mencekam, tak ada yang benar-benar aman. Di sepanjang jalan pantura yang membentang dari Semarang hingga Cirebon, warung-warung makan berdiri berjajar di pinggir jalan, beberapa terang benderang dengan lampu neon. Sebagian lagi hanya diterangi lampu minyak dan lampu jalan yang redup. Di salah satu tikungan sepi, berdirilah warung kecil yang sederhana, milik seorang perempuan muda bernama Dewi. Ia bukan hanya pedagang, tapi juga anak tunggal yang harus menanggung hidupnya sendiri setelah orang tuanya meninggal. Warungnya sederhana, meja-meja kayu lusuh, bangku reot, dan sebuah tungku kecil tempat ia menumis sambal layah. Sambal khas warungnya yang terkenal pedas dan menggigit. Dewi dikenal di kampungnya sebagai sosok pekerja keras dan ramah. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah menyiapkan bahan-bahan sambalnya: cabai merah kering, bawang putih, terasi, dan minyak kelapa yang harum. Saat malam tiba, aroma sambal yang ia tumis seolah ikut menari di udara dingin pantura. Para sopir truk yang melintas dan warga setempat sering mampir, bahkan hanya untuk sekadar menikmati sepiring sambal layah dengan nasi hangat. Namun, meski warungnya tampak ramai sesekali, kehidupan Dewi tak pernah mudah. Utang menumpuk, biaya hidup tinggi, dan setiap malam terasa panjang dan sunyi. Kadang, ketika ia menutup warung dan duduk di bangku kayu tua sambil menatap jalan sepi, Dewi merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Bunyi ranting patah, angin dingin yang tiba-tiba, bahkan bayangan samar yang menoleh dari balik pepohonan di pinggir jalan selalu membuatnya merinding. Suatu malam, ketika hujan baru saja reda dan jalanan masih basah oleh sisa rintik, seorang perempuan cantik muncul di warungnya. Penampilannya memukau, dengan rambut hitam panjang yang berkilau basah oleh hujan, baju hijau tua yang elegan tapi bernuansa mistis. Wanita itu tersenyum. Tatapannya menusuk dan membuat Dewi merasa tak nyaman sekaligus penasaran. "Warungmu, wangi sambalnya menarik," ujar perempuan itu dengan suara lembut namun dingin. Dewi tersenyum gugup. "Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Mau sambal layah atau nasi dengan lauk saja?" Wanita itu menggeleng, menatap lurus ke mata Dewi. "Aku datang bukan untuk makan, tapi untuk menawarkan sesuatu. Sesuatu yang bisa membuat warungmu terkenal, daganganmu laris, dan rezekimu berlimpah." Dewi menatapnya terkejut. Tauronit terdengar seperti mimpi. Sesuatu yang mustahil terjadi di dunia nyata. Tapi instingnya, yang sering memperingatkan saat ada bahaya, bergetar. Wanita itu melanjutkan, menekankan bahwa untuk mencapai semua itu, Dewi hanya perlu bersedia mengikuti aturan tertentu, melakukan ritual kecil yang akan mengikat dirinya dengan kekuatan gaib. Seketika, hawa di warung terasa berubah. Lampu, minyak berkedip, aroma sambal yang semula hangat kini terasa pahit dan menakutkan. Angin malam masuk menembus sela-sela dinding kayu, membawa bisikan halus yang hampir tak terdengar. Dewi menelan ludah, hatinya berdebar. Di balik senyum cantik wanita itu, tersimpan sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengundang rasa takut. "Pikirkan baik-baik. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali," kata wanita itu, sebelum akhirnya menghilang ke kegelapan malam. Seakan ditelan hujan yang baru reda, Dewi duduk di bangku kayu, menatap sambal layah yang masih mengepul di tungku hatinya Kemper. Aduk antara rasa ingin maju, ingin sukses, dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Malam itu, ia tidak hanya merasakan dinginnya hujan pantura, tapi juga hawa mistis yang menempel di sekeliling warung, seolah ada mata yang terus mengawasinya dari kegelapan. Dan tanpa disadari, malam itu adalah awal dari perjalanan Dewi ke dunia yang jauh berbeda. Dunia pesugihan, dunia Nyi Blorong, dan dunia yang penuh dengan rahasia gelap di balik aroma sambal layah yang pedas dan menggigit. Beberapa hari setelah pertemuan malam itu, kehidupan Dewi tetap seperti biasa, atau setidaknya tampak begitu di permukaan. Warungnya buka setiap pagi. Aroma sambal layah menyebar hingga ke jalanan basah oleh embun, dan beberapa sopir truk serta pedagang lokal mulai kembali mampir. Namun, hati Dewi tetap tidak tenang. Bayangan wanita cantik itu terus muncul di pikirannya, menyusup ke mimpinya, membuatnya sulit tidur. Pada suatu sore yang gerimis tipis, ketika ia menutup warung untuk sejenak beristirahat,
Hujan yang turun, tidak seperti biasanya. Angin membawa bau tanah basah dan aroma asin dari laut yang jauh. Namun ada pula aroma lain, bau busuk yang samar namun menusuk. Seperti sesuatu yang mati dan membusuk di dekatnya. Dewi menggigil, menutup pintu warung, tapi tidak bisa menahan rasa penasaran yang mengusik hatinya. Tepat ketika senja mulai meredup, bayangan itu muncul lagi. Perempuan itu berdiri di depan warung, rambut hitamnya menempel basah oleh rintik hujan. Pakaian hijau tua yang lembab menempel di tubuhnya, membuat aura dingin semakin terasa. Ia tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Dewi meremang. "Kau berpikir tentang tawaranku," kata perempuan itu. Suaranya lembut tapi menembus hingga ke tulang. Dewi menandok, tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin warungku tetap laku, tapi ini aneh. Aku merasa takut," jawab Dewi akhirnya. Perempuan itu melangkah lebih dekat, tanpa mempedulikan tetesan hujan yang menetes dari rambutnya. Takut adalah hal yang wajar, tapi percayalah, rezekimu tidak akan pernah sama setelah ini. Aku menawarkan jalan singkat, jalan yang banyak orang takut melintasinya, jalan yang bisa membuat warungmu terkenal hingga seantero Pantura. Dewi menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang cepat. Ia berpikir tentang hutang-hutangnya, tentang makanan yang harus dibeli untuk stok sambal ayah, tentang para pelanggan yang menunggu. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Tapi sesuatu di dalam dirinya menolak. Nalurinya berteriak bahwa ada bahaya di balik senyum cantik itu. Apa yang harus kulakukan? Dewi akhirnya bertanya. Suara gemetar parempion itu tersenyum tipis. Seakan senyum itu menembus jiwa Dewi. Hanya sedikit saja. Sesuatu yang mudah. Kau harus bersedia mengikuti ritual kecilku. Tidak berbahaya. Hanya menuntut kesetiaan. Aku tidak meminta banyak. Hanya satu janji. Kau akan selalu menyiapkan sambal ayah dengan niat yang benar. Dan aku akan menjaga daganganmu. Dewi berpikir keras. Hatinya berontak. Ada suara dalam dirinya yang berbisik, mengingatkannya akan suriti cerita lama tentang Nyi Blorong, makhluk gaib yang konon bisa mengabulkan semua keinginan manusia, tetapi dengan harga yang tidak masuk akal. Hanya orang bodoh atau putus asa yang akan menerima tawaran semacam itu, pikirnya. Tapi rasanya, setiap kali ia menoleh ke warungnya yang sederhana, yang selalu berjuang dari pagi hingga malam, tawaran itu seperti lilin di ujung lorong gelap. Ia membayangkan warungnya ramai setiap hari, pelanggan datang dari jauh, penghasilan yang cukup untuk melunasi utang, bahkan memiliki tabungan untuk masa depan. Jika aku menolak, apa yang akan terjadi? Dewi bertanya lagi. Sedikit berani, perempuan itu menghela napas panjang, seakan menimbang-nimbang kata-kata. Jika kau menolak, hidupmu akan tetap seperti sekarang. Namun, ketahuilah, dunia ini tidak menunggu orang yang takut. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika hatimu bimbang, kutukan kecil mungkin akan menghampirimu. Tapi itu hanya peringatan, bukan hukuman. Pilihan ada di tanganmu. Dewi duduk di kursi kayu lusuhnya, menatap ke bawah, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu jalan hidupnya sulit, dan setiap hari penuh perjuangan. Tapi tawaran ini terlalu berbahaya untuk diterima begitu saja. Ia harus berpikir matang-matang. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Mimpinya dipenuhi bayangan ular besar yang melingkar. Di dapur warungnya, matanya merah menyala. Lidahnya menjulur panjang seperti ingin mencelupkan diri ke sambal ayahnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Tapi ada satu hal yang tetap ia ingat. Senyum perempuan itu, dingin, menakutkan, namun memikat hari demi hari, warung Dewi tetap berjalan. Beberapa pelanggan mulai merasa warung ini lebih ramai dari biasanya. Meskipun Dewi tidak melakukan apa-apa yang berbeda. Beberapa pedagang lokal mulai menatapnya dengan tatapan aneh. Seakan tahu ada sesuatu yang berubah. Dewi merasa ada bisikan samar setiap kali menyiapkan sambal. Suara yang menyuruhnya menambahkan sesuatu, memutar sambal dengan cara tertentu, atau menatap ke arah jalan sepi sebelum menutup warung. Tanda-tanda itu kecil, tapi jelas. Dewi merasa bahwa tawaran Nyi Blorong bukan hanya janji manis, tapi juga jebakan. Ia masih memiliki waktu untuk menolak. Namun semakin ia menunda keputusan, semakin dalam pula ia terperangkap dalam aura gaib yang mulai menyelimuti warungnya. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun, ada suara ketukan di pintu warung. Dewi membuka pintu, dan sekali lagi perempuan itu berdiri di sana. Lebih dekat, lebih nyata, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Sudah saatnya kau memilih, bisiknya. Suara seperti angin yang membawa aroma laut dan tanah basah bercampur. Desakan. Dewi menatapnya dengan mata membulat, menyadari bahwa pilihan yang akan diambil malam itu bukan hanya tentang warungnya, tapi tentang nyawanya sendiri. Hujan turun semakin deras. Lampu warung berkedip,
Dan di luar, bayangan gelap tampak bergerak. Di pinggir jalan pantura, seolah menunggu keputusan Dewi. Dunia mistis itu kini tidak lagi jauh. Ia hadir di sini, di warung kecil sambal layahnya, siap menuntut kesetiaan atau membawa kehancuran. Hari-hari berikutnya, Dewi merasakan perubahan yang aneh namun nyata. Warung sambal layahnya yang dulu sepi, kini selalu ramai. Sopir truk, pedagang, bahkan orang-orang dari kota lain mampir hanya untuk mencoba sambalnya yang pedas menggigit. Aroma sambal yang menebar dari tungku kayu, seolah memiliki daya tarik sendiri, memanggil orang untuk datang. Awalnya, Dewi merasa senang. Hutang-hutangnya perlahan mulai terbayar. Stok bahan makanan tidak pernah habis, dan warungnya tampak makmur. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Setiap kali menyiapkan sambal layah, ia merasa ada bisikan samar di telinganya. Suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Suara itu menyuruhnya melakukan hal-hal aneh. Menambahkan cabai dengan jumlah tertentu, menaburkan sedikit garam ke arah pintu, atau menatap ke arah jalan kosong sebelum menutup warung. Dewi mencoba mengabaikan suara itu, berpikir bahwa rasa lelah dan stres membuatnya terlalu sensitif. Namun, malam demi malam tanda-tanda semakin jelas. Bayangan ular muncul di dapurnya. Saat lampu minyak bergetar, matanya merah menyala seperti api, dan ia merasa seperti sedang diawasi. Bahkan ketika ia menutup warung dan duduk di bangku kayu tua, rasa dingin yang menembus tulang membuatnya bergidik. Tetapi keberhasilan finansial tetap menggoda. Uang masuk tanpa henti, pelanggan memuji sambalnya, dan setiap orang yang mencicipi tampak ketagihan. Dewi mulai merasa seolah dunia sedang menghargai jerih payahnya. Namun, ada bisikan lain yang lebih menakutkan. Kadang, ketika malam tiba dan warung kosong, suara itu muncul lebih jelas. Tambahkan sedikit, jangan lupa niatmu. Dewi merasa tubuhnya gemetar, tapi tidak berani menentang. Di luar, tetangga mulai curiga. Mereka melihat perubahan pada Dewi. Dahulu ia sederhana dan pendiam, kini sering menatap kosong, tersenyum sendiri, atau menunduk seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa tetangga bahkan mulai menghindarinya. Merasa ada aura aneh yang menyelimuti warung dan pemiliknya, mimpi Dewi semakin mencekam. Ia sering melihat ular besar berwarna hitam legam dengan sisik merah, melingkar di dapur sambalnya. Lidah ular itu menjulur ke arah sambal, seolah menuntut sesuatu. Kadang Dewi terbangun dengan tangan kotor oleh cabai, padahal ia tidak memasak semalam. Rasanya dunia nyata dan dunia gaib mulai bercampur, membuatnya sulit membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Suatu malam, seorang pelanggan setia yang selalu datang setiap minggu, seorang pria tua sopan, tiba-tiba jatuh tersungkur di depan warung. Tubuhnya menggigil, dan matanya menatap kosong ke arah dapur. Dewi panik, menatap sekeliling. Namun orang lain di jalan tidak melihat apapun. Dalam hatinya muncul ketakutan yang luar biasa. Apakah keberhasilan warungnya harus dibayar dengan nyawa orang lain? Dewi mencoba mencari jawaban. Ia menutup warung lebih awal, menyalakan lilin, dan membolak-balik kitab-kitab tua yang diwariskan ibunya, berharap menemukan perlindungan. Namun bisikan itu terus muncul, semakin menekan, seperti mengingatkan bahwa ia telah menandatangani sesuatu yang tidak bisa dibatalkan hari demi hari. Perubahan pada Dewi semakin nyata. Rambutnya mulai rontok, matanya tampak lebih gelap, dan tubuhnya sering lelah tanpa alasan. Namun setiap kali ia menimbang untuk menolak tawaran Nyi Blorong, bisikan itu kembali menuntut kepatuhan. Sambal layahnya tetap laris, tapi setiap suapan yang diberikan kepada pelanggan seolah menuntut sesuatu darinya janji yang telah ia buat. Kesetiaan yang tak bisa dibatalkan. Tetangga dan pedagang lain mulai menyebarkan bisik-bisik aneh. Beberapa orang mengaku melihat ular besar di sekitar warung saat malam hari, atau melihat bayangan wanita cantik yang berdiri di dekat pintu saat lampu redup. Dewi mencoba menepis semua itu, berpikir bahwa mereka hanyalah khayalan. Tetapi dalam hatinya ia tahu, Nyi Blorong telah hadir, mengikatnya dalam dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Di dapur, ketika malam semakin larut dan jalan sepi, Dewi merasa seperti sedang diawasi. Tungku sambal yang menyala lembut memantulkan bayangan yang bergerak sendiri. Udara terasa panas sekaligus dingin, seperti percampuran dunia nyata dan dunia gaib. Ia menelan ludah, menatap sambal layah yang mengepul, dan bertanya-tanya, apakah ini harga dari kesuksesan instan? Hingga akhirnya, Dewi menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap keberhasilan yang ia nikmati, setiap senyum pelanggan yang puas, telah menimbulkan konsekuensi yang belum ia ketahui sepenuhnya. Dunia mistis Nyi Blorong mulai menyusup ke kehidupannya, mengaburkan batas antara manusia dan makhluk gaib, antara niat baik dan keserakahan.
Dewi kini berada di persimpangan jalan. Ia bisa terus menikmati keberhasilan warung sambal ayahnya, atau menolak dan menghadapi kemarahan makhluk gaib yang menunggu di kegelapan. Namun, satu hal jelas, tidak ada jalan kembali. Dunia yang dulu sederhana kini telah berubah. Dan aroma pedas sambal ayah yang menggigit itu kini menandakan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rasa pedas di lidah malam itu. Ketika lampu warung berkedip dan angin membawa aroma tanah basah bercampur laut, Dewi duduk sendiri, menatap jalanan sepi, menyadari bahwa hidupnya tidak lagi miliknya sepenuhnya. Sesuatu yang besar, gelap, dan berbahaya telah masuk ke dalam warungnya, menunggu langkah berikutnya. Malam itu, udara di sekitar warung Dewi terasa lebih berat dari biasanya. Lampu minyak bergetar, menebarkan cahaya kuning redup yang memantulkan bayangan panjang di dinding kayu. Hujan gerimis menetes dari atap seng, menambah kesan sepi dan mencekam. Dewi duduk di bangku kayu tua, menatap tungku sambal yang menyala lembut, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, bisikan malam itu semakin jelas, seperti suara yang menembus tulang. Bukan hanya telinga, Dewi, kau sudah merasa perubahan. Bukan suara lembut, tapi menusuk datang dari sudut gelap warung. Dewi menatap ke arah suara itu, dan di sana berdiri perempuan cantik dengan rambut hitam panjang, mata yang berkilau merah samar di bawah cahaya minyak, dan senyum yang menusuk hati Nyi Blorong. Hari, bagaimana bisa? Duit. Ia menyadari kini bukan lagi sekadar tawaran manis, makhluk ini benar-benar hadir di warungnya, nyata dan menguasai ruang itu. Segalanya yang kau rasakan, semua kesuksesan, semua perhatian yang kau dapat, berasal dariku. Kau pikir ini hanya keberuntungan? Kau salah. Kau telah menandatangani janji dengan dunia yang tak terlihat. Suara Nyi Blorong bergetar, lembut namun menakutkan, seperti bisikan angin di malam gelap. Dewi merasakan jantungnya berdetak kencang, tubuhnya dingin, bulu kuduk berdiri. Ular besar muncul dari balik tungku sambal, sisiknya hitam legam berkilau di cahaya redup. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, seakan meneliti setiap gerakan Dewi. Ini warungku, ini sambelku. Dwi berbisik, hampir menangis. Aku tidak ingin ada yang terluka. Nyi Blorong melangkah lebih dekat, dan udara di warung terasa panas sekaligus dingin. Hidup manusia selalu penuh pilihan. Kau memilih jalan ini dengan keserakahan dan ketidakpastian. Aku hanya menuntut kesetiaan, tetapi jangan salah paham. Kesetiaan bukan berarti membiarkan semua orang bahagia. Setiap rasa senang memiliki harga. Dewi menelan ludah, matanya menatap sambal ayah yang mengepul. Aroma pedas yang kini terasa asing, seolah ada racun halus yang tersembunyi di dalamnya. Ia mulai mengingat semua kejadian aneh. Pelanggan yang jatuh tersungkur, binatang yang mati di dekat warung, bayangan gelap yang muncul saat malam larut. Semua itu kini menjadi jelas. Keberhasilan warungnya tidak murni, tapi dibayar dengan pengaruh. Nyi Blorong yang gelap, kenapa harus begini? Aku hanya ingin warungku laku. Aku hanya ingin hidupku tenang. Dwi menjerit, suaranya pecah, penuh ketakutan dan putus asa. Nyi Blorong tersenyum, tanpa ampun. Itulah manusia, Dewi. Mereka selalu ingin hasil tanpa melihat harga. Kau ingin laku, aku memberimu laku. Kau ingin banyak pelanggan, aku memberimu ribuan. Tapi setiap pemberian memiliki konsekuensi. Dan kini, kau berada di tengahnya. Ular besar melingkar di dapur, bergerak perlahan seperti mengamati Dewi. Sisiknya memantulkan cahaya kuning lampu minyak. Dewi merasakan hawa dingin menyelinap ke seluruh tubuhnya, menembus hingga tulang. Ia sadar, bukan hanya warungnya yang terikat, tapi dirinya sendiri. Nyi Blorong tidak hanya menguasai keberhasilan finansialnya, tapi juga hidupnya. Jangan paksa aku. Dewi menunduk, takut, tapi ada keberanian samar yang muncul. Ia mengumpulkan sisa keberanian untuk menatap Nyi Blorong. Apakah ada cara untuk keluar dari ini? Aku tidak ingin menyakiti orang lain. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Nyi Blorong mencondongkan kepala. Matanya merah menyala menembus kegelapan. Keluar, hahaha. Manusia selalu berpikir ada jalan mudah. Kau bisa menolak, tapi itu berarti kehilangan semua yang telah kuberikan. Dan konsekuensinya lebih berat daripada yang kau bayangkan. Ular ini, dunia ini, semuanya bisa menjadi alatku untuk menuntutmu kembali jika kau mengingkari janji. Dewi menutup mata sejenak, merasakan tangan gemetar, napasnya tidak teratur. Tubuhnya lelah, namun hatinya menolak untuk menyerah begitu saja. Ia menyadari satu hal, meskipun dunia Nyi Blorong gelap, ada sedikit celah. Sebuah titik lemah, sesuatu yang bisa dimanfaatkan jika ia cukup cerdik dan berani. Suara lain terdengar samar namun menenangkan.
seperti bisikan ibunya yang telah lama meninggal. Dewi, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ada cara untuk menghadapi kegelapan. Dewi menatap Nyi Blorong dengan mata membara. Sedikit keberanian muncul di hatinya. Ia tidak bisa lagi hanya menerima apapun yang datang begitu saja. Jika ia ingin tetap hidup dan melindungi warungnya tanpa menjadi korban pesugihan, ia harus memahami rahasia Nyi Blorong, mempelajari pola, dan mencari celah untuk melawan. Ular besar bergerak lebih dekat, lidahnya menjulur ke arah Sambelayah, dan cahaya lampu minyak bergetar hebat. Dewi sadar, malam itu adalah malam pengungkapan. Dunia gaib telah menyingkap sebagian rahasianya, dan Dewi harus memilih langkah selanjutnya dengan hati-hati. Karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Dan di luar, hujan semakin deras, angin membawa bisikan gelap, menandakan bahwa Nyi Blorong tidak hanya hadir untuk memperlihatkan kekuatannya, tetapi juga untuk menunggu langkah Dewi berikutnya. Apakah ia akan tunduk atau mencoba melawan dunia yang penuh rahasia gelap itu? Hari-hari setelah malam pengungkapan itu terasa semakin berat bagi Dewi. Warung Sambelayah yang dulu menjadi sumber kebanggaannya, kini berubah menjadi sumber ketakutan. Setiap kali membuka pintu warung, ia seolah melangkah ke dalam dunia yang tidak sepenuhnya nyata. Dunia yang dikendalikan oleh Nyi Blorong. Dewi mulai merasakan beban yang tak terlihat. Pelanggan yang datang tampak biasa saja di siang hari, tapi malamnya, mimpi-mimpi buruk menyerang. Ia sering terbangun dengan napas tersengal-sengal, memimpikan ular besar yang menatap matanya dengan tatapan merah menyala. Lidahnya menjulur panjang seolah menuntut janji yang telah diberikan. Kadang, suara-suara bisikan halus terdengar di telinganya. Saat ia menyiapkan Sambelayah, tambahkan sedikit, jangan lupa niatmu. Rasa bersalah Dewi mulai memuncak ketika beberapa pelanggan mulai mengalami kejadian aneh. Seekor kucing yang biasa berkeliaran di sekitar warung tiba-tiba mati, ditemukan tergeletak dekat dapur. Seorang pria tua yang beberapa hari lalu menolak sambelnya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Bahkan, tetangga mulai menghindarinya. Melihat aura aneh yang mengelilingi warung dan pemiliknya, Dewi menyadari keberhasilan warungnya tidaklah murni. Ada pengaruh gaib yang membayangi setiap langkahnya. Ia duduk di bangku kayu tua, menatap tungku sambal yang menyala lembut, dan merasakan rasa bersalah yang menekan dada. Ini semua karena aku. Karena aku menerima tawaran itu. Aku hanya ingin warungku laku, tapi aku tidak ingin ada yang terluka. Suaranya pecah, penuh kepedihan. Hatinya bergulat antara rasa takut, keserakahan, dan penyesalan. Suatu malam, ketika warung sepi dan hujan turun deras di luar, bayangan ular besar muncul di dapur. Tubuhnya melingkar dengan sisik hitam legam yang berkilau di cahaya minyak. Matanya merah menyala menatap Dewi tanpa berkedip. Lidahnya menjulur panjang seolah menagih janji yang telah diberikan. Dewi menutup mata sejenak, menahan napas, menyadari bahwa makhluk itu adalah simbol dari kekuatan Nyi Blorong yang menunggu kepatuhannya. Dalam hatinya, Dewi bertanya-tanya, apakah ia harus terus mengikuti aturan gaib ini untuk mempertahankan kesuksesan warungnya, atau berani menolak dan menghadapi konsekuensi yang lebih berbahaya? Setiap pilihan terasa salah, setiap langkah penuh risiko. Konflik batin ini menggerogoti tidur dan pikirannya, membuatnya lelah secara fisik maupun mental. Dewi mulai mencari cara untuk memahami situasi ini. Ia menelusuri buku-buku tua peninggalan ibunya, mendengar cerita tetua kampung tentang pesugihan dan makhluk gaib, bahkan mencoba berkonsultasi dengan beberapa orang yang dianggap memiliki ilmu gaib. Namun jawaban yang ia dapat selalu samar. Nyi Blorong bukan makhluk biasa. Ia licik, kuat, dan tidak mudah diprediksi. Menentangnya secara langsung bisa berakibat fatal. Di tengah konflik batin itu, Dewi merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Rambutnya mulai rontok, wajahnya pucat, dan matanya tampak lebih gelap. Tubuhnya lelah meski tak banyak bekerja. Namun yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa keberhasilan warungnya kini memiliki harga yang tidak bisa ia ukur. Setiap pelanggan yang tersenyum menikmati Sambelayahnya adalah pengingat bahwa dunia gaib telah menuntut sesuatu darinya. Suatu malam, Dewi duduk di bangku depan warung, menatap jalanan Pantura yang basah dan sepi. Ia melihat bayangan orang-orang yang berjalan di jalanan, mendengar suara langkah kaki yang tidak ada, dan merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Setiap langkah, setiap napas dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang ia pilih untuk ikuti. Rasa bersalah ini semakin membebani ketika ia mulai menyadari bahwa beberapa pelanggan yang jatuh sakit atau hewan yang mati mungkin adalah akibat dari keberadaan Nyi Blorong yang menyelimuti warungnya. Dewi menangis sendirian di malam yang sepi, merasa terjebak dalam perang batin antara kebutuhan untuk bertahan hidup
dan keinginan untuk tetap menjadi manusia baik dalam keputusasaan itu. Dewi mulai merasakan sesuatu yang samar harapan. Suara lembut yang seakan berasal dari ibunya terdengar di hatinya, membisikkan bahwa tidak ada situasi yang sepenuhnya tanpa jalan keluar. Ia menyadari bahwa jika ingin bebas dari pengaruh Nyi Blorong, ia harus berani menghadapi ketakutan, memahami rahasia makhluk itu, dan menemukan cara untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan. Malam itu, Dewi bertekad, ia tidak akan lagi hanya menunggu bisikan makhluk gaib. Ia harus bertindak, walau jalan yang harus dilalui penuh risiko dan ketidakpastian. Konflik batin yang selama ini membelenggunya kini berubah menjadi tekad untuk mencari jawaban, sekaligus menyiapkan diri untuk menghadapi malam-malam yang lebih mencekam. Hujan terus turun di luar. Angin membawa bisikan gelap, dan di dapur, bayangan ular besar tetap melingkar, menunggu kepatuhan Dewi. Namun kali ini, Dewi menatapnya dengan tekad berbeda. Bukan ketakutan semata, tapi keberanian samar yang mulai muncul. Malam itu menandai awal dari perjuangan Dewi yang sesungguhnya perjuangan untuk menyelamatkan dirinya, warungnya, dan mungkin orang-orang yang tak bersalah dari kekuatan gaib yang menuntut harga terlalu mahal. Setelah malam-malam yang penuh mimpi buruk dan bisikan gaib, Dewi memutuskan bahwa ia tidak bisa menghadapi Nyi Blorong sendirian. Keputusan ini muncul dari ketakutan sekaligus tekad untuk menebus kesalahannya. Ia mulai mencari seseorang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Seseorang yang bisa membimbingnya melalui kegelapan yang kini menyelimuti warung sambal ayahnya. Kabar tentang seorang paranormal tua di desa sebelah akhirnya sampai ke telinganya. Orang-orang menyebutnya Pak Teguh, seorang pria berusia sekitar 60 tahun yang dikenal memiliki ilmu gaib untuk menghadapi makhluk halus dan memberikan perlindungan dari pesugihan. Tanpa ragu, Dewi menyiapkan sepeda motornya dan menembus hujan gerimis malam itu, menuju rumah Pak Teguh yang terpencil di ujung desa. Sesampainya di sana, rumah tua itu tampak sepi, dikelilingi pepohonan yang rimbun dan bayangan gelap. Namun, lampu minyak kecil di depan rumah menyala, seakan menunggu kedatangan Dewi. Ia mengetuk pintu, dan dari dalam muncul sosok Pak Teguh, mengenakan pakaian sederhana, namun aura bijaksana dan kuat memancar darinya. Matanya yang tajam menatap Dewi, seakan membaca seluruh beban yang ia bawa. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Teguh dengan suara tenang, namun menimbulkan rasa aman sekaligus tegang. Dewi menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Pak, saya terjebak," warning saya. "Ada sesuatu yang menguasainya. Nyi Blorong, ia datang, dan saya tidak tahu harus bagaimana." Pak Teguh mengangguk perlahan, tanpa terkejut. Ia menuntun Dewi masuk ke dalam rumah, ke sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi dupa, patung-patung kecil, dan kitab-kitab tua. Nyi Blorong bukan makhluk biasa. Ia licik, kuat, dan bisa menjerat manusia yang lemah atau putus asa. Tapi, semua makhluk punya pola, Nak. Semua bisa dilawan jika kau tahu caranya. Dewi duduk, hatinya bergetar. Pak Teguh mulai menjelaskan hal-hal yang sebelumnya hanya terdengar dalam cerita rakyat. Tentang pesugihan, tentang ikatan antara manusia dan makhluk gaib, tentang konsekuensi yang harus dibayar jika melanggar janji. Ia berbicara dengan suara rendah tapi mantap, sehingga setiap kata terasa menembus hati Dewi. "Kau telah menandatangani janji dengan Nyi Blorong," kata Pak Teguh. "Itu berarti setiap keberhasilan yang kau nikmati, setiap orang yang tersenyum, karena sambal ayahmu adalah hasil dari kesepakatan gaib itu. Tapi ada cara untuk membebaskan diri. Meski risikonya besar, kau harus melakukan ritual pemisahan yang mengharuskanmu menghadap langsung dunia gaibnya dan menyiapkan perlindungan diri secara maksimal." Dewi menatap mata Pak Teguh, rasa takut bercampur harapan. "Apakah saya bisa melakukannya, Pak?" Pak Teguh tersenyum tipis, tapi matanya serius. "Bisa jika hatimu tegar. Jika niatmu murni. Kau harus paham, Nak, melawan makhluk gaib bukan soal kekuatan fisik. Ini soal tekad, keberanian, dan kecerdikan. Kau harus tahu kapan patuh dan kapan menolak. Salah langkah, dan nyawamu bisa melayang, atau warungmu bisa menjadi sarang kutukan." Ia kemudian menyerahkan beberapa benda, sepasang lilin hitam dan putih, beberapa daun kering dari pohon suci, dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk ular kecil. "Ini akan menjadi pelindungmu. Gunakan dengan benar, jangan lengah, dan jangan biarkan rasa panik menguasaimu." Dewi menerima semuanya dengan tangan gemetar. Ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Setidaknya, kini ada panduan. Ada cahaya di tengah kegelapan yang selama ini membuatnya terperangkap. Namun, rasa takut tetap ada, karena ia tahu menghadapi Nyi Blorong bukanlah hal mudah.
Pak Teguh melanjutkan, aku akan membimbingmu melalui ritual ini. Tapi ingat nak, ini bukan sekadar menghadapi makhluk gaib. Kau harus menghadapi dirimu sendiri, rasa bersalahmu, keserakahanmu dan ketakutanmu. Hanya dengan hati yang murni, kau bisa selamat. Dwi menandok, merasakan tekad yang perlahan tumbuh. Ia tahu jalan di depannya penuh risiko, penuh horor, dan bahkan bisa mengancam nyawanya. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Ada panduan, ada perlindungan, dan ada cara untuk menghadapi Nyi Blorong tanpa kehilangan dirinya sendiri malam itu. Setelah berbicara panjang dengan Pak Teguh, Dewi pulang ke warungnya dengan hati yang campur aduk takut, cemas, tapi juga sedikit lega. Ia mulai merencanakan langkah-langkahnya, menyiapkan diri untuk ritual pemisahan, dan yang paling penting, menenangkan hatinya agar tidak tergoda lagi oleh janji manis Nyi Blorong di jalan pantura yang sepi. Hujan gerimis masih turun, menempelkan dingin di kulit. Dewi menyalakan lampu warungnya, menatap tungku sambal yang mengepul, dan menyadari bahwa perjalanannya menuju kebebasan baru saja dimulai. Dunia gaib telah menunggu, dan Dewi harus siap menghadapi malam-malam yang lebih mencekam dari sebelumnya. Malam itu, Dewi berdiri di depan warung sambal layahnya, menatap jalan pantura yang basah oleh hujan gerimis. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur laut, dan lampu minyak bergetar di meja kayu, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Dewi menahan napas, merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah malam yang telah ia persiapkan, malam untuk menghadapi Nyi Blorong, untuk membebaskan dirinya dari ikatan pesugihan yang selama ini membelenggunya. Di dapur, sambal layah mengepul seperti biasa, tapi kali ini ada keheningan yang mencekam. Tidak ada bisikan samar, tidak ada pelanggan yang tertawa, hanya suara hujan dan detak jantung Dewi. Ia memegang benda-benda yang diberikan Pak Teguh, sepasang lilin hitam putih, daun kering pohon suci, dan kalung liontin ular kecil. Simiut harus digunakan dengan tepat sesuai petunjuk. Untuk memulai ritual pemisahan, Dewi menyalakan lilin-lilin itu di meja kayu, menempatkan daun-daun kering di sekelilingnya, dan menggantungkan kalung di lehernya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mulai membaca mantra perlindungan yang diajarkan Pak Teguh. Udara di sekelilingnya mulai berubah, dingin yang menusuk berpadu dengan aroma tanah dan api lilin, menciptakan sensasi serial yang membuat rambut kuduknya berdiri. Tiba-tiba, dari sudut dapur, muncul bayangan panjang wujud Nyi Blorong. Matanya merah menyala, rambut hitamnya basah menempel di tubuh, dan senyum dinginnya menusuk hati Dewi. Kau pikir bisa menolak jalanku begitu saja? Bisiknya, suara seperti angin yang membawa gelombang laut. Ular besar muncul dari balik tungku sambal, sisiknya hitam legam berkilau di cahaya lilin. Matanya menatap Dewi dengan intensitas yang menakutkan. Dewi menunduk sejenak, menahan rasa takut. Ia tahu, jika panik, ritual ini bisa gagal. Ia menarik napas panjang, mengucapkan mantra perlindungan, dan mulai mengelilingi lilin-lilin itu sambil memutar sambal layah. Di wajan dengan gerakan tertentu sesuai instruksi Pak Teguh, suara bisikan Nyi Blorong semakin keras, mencoba mengganggu fokusnya. Tambahkan sedikit, jangan lupa, patuh padaku. Namun Dewi tetap tegar. Ia merasakan aura gaib yang menekan dari segala arah. Tapi kali ini ia mencoba memanfaatkan keberanian dan keteguhan hatinya sebagai tameng. Ular besar melingkar lebih rapat, tubuhnya menggeliat dan menabrak meja kayu, menciptakan suara berat yang membuat lampu lilin hampir mati. Dewi menguatkan tekad, menatap mata ular, dan membisikkan mantra perlindungan dengan suara tegas. Ini bukan lagi tentang sambal atau warung, gumam Dewi dalam hati. Ini tentang hidupku. Aku tidak akan tunduk. Nyi Blorong tertawa, suaranya menggema di seluruh warung. Hahaha, manusia, kau masih ingin melawan? Aku yang memberi, aku yang menentukan. Ular besar menjulurkan lidahnya ke arah sambal, dan cahaya lilin bergetar hebat, menimbulkan bayangan menyeramkan di dinding. Tapi Dewi tetap bergerak, mengikuti ritme yang diajarkan Pak Teguh. Ia menutup mata sesaat, memusatkan pikiran, merasakan energi dari daun pohon suci dan kalung ular kecil yang menempel di lehernya. Sebuah aura perlindungan muncul, mengelilinginya, menahan serangan gaib Nyi Blorong. Pertarungan antara Dewi dan Nyi Blorong berlangsung sengit, tapi tidak terlihat oleh mata biasa. Bisikan, tawa, dan suara ular bergema, bercampur dengan aroma pedas sambal layah. Dewi merasa tubuhnya lelah, hampir pingsan, namun tekadnya tidak goyah. Setiap gerakan, setiap mantra, menahan kekuatan gaib yang mencoba menjeratnya kembali. Saat jarum jam hampir menunjuk tengah malam, sebuah cahaya putih lembut muncul dari lilin dan daun-daun kering. Ular besar berhenti bergerak, matanya marah, menyala perlahan memudar,
dan sosok Nyi Blorong tersenyum dingin tapi mulai meredup. Dewi merasakan energi gelap itu tertarik ke arah lilin, diserap, dan akhirnya menghilang. Nyi Blorong menatap Dewi terakhir kali. Suaranya lembut namun penuh ancaman. Ini belum berakhir, Dewi. Dunia ini selalu menunggu yang berani seperti kau. Tapi kali ini kau menang. Untuk sekarang. Lalu sosoknya menghilang, menyisakan keheningan malam yang berat, namun terasa damai. Dewi terjatuh di bangku kayu. Napasnya tersengal, tubuhnya lelah, namun lega. Sambelayah tetap mengepul, tapi kali ini tidak lagi membawa aura gelap. Warung terasa hangat, normal, dan aman. Ia tahu, perjuangan menghadapi Nyi Blorong belum sepenuhnya selesai. Tapi malam ini adalah kemenangan pertamanya, kemenangan Otas. Ketakutan, keserakahan, dan pengaruh gaib yang menjeratnya. Saat fajar mulai menyingsing, Dewi menatap jalan pantura yang basah, menyadari bahwa dunia luar tetap berjalan normal. Namun ia telah menempuh perjalanan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menghadapi kegelapan dunia gaib. Malam ini adalah pembelajaran, keberanian, tekad, dan hati yang murni bisa menahan kegelapan. Bahkan ketika kekuatan Nyi Blorong mengintai di setiap sudut. Dan dengan tekad baru itu, Dewi mempersiapkan diri untuk hari-hari berikutnya. Antak menjaga warungnya tetap berjalan. Dan untuk melanjutkan hidupnya tanpa tunduk pada kekuatan gelap yang pernah hampir menelan seluruh dunianya. Beberapa hari setelah ritual klimaks itu, Dewi mulai merasakan perubahan yang signifikan. Warung sambal layahnya masih ramai. Tapi kali ini keberhasilan yang ia alami terasa murni. Tidak ada lagi bisikan samar. Tidak ada bayangan ular besar yang mengintai di dapur. Dan tidak ada hawa dingin yang menembus tulang setiap malam. Dewi menghela napas panjang, merasa lega, namun tetap waspada. Ia tahu, dunia gaib selalu mengawasi, dan Nyi Blorong bisa saja muncul kapan saja. Meski demikian, kehidupan Dewi perlahan kembali normal. Ia mulai memperhatikan para pelanggan dengan lebih hati-hati, memastikan tidak ada yang menderita karena keserakahannya sendiri. Setiap piring sambelayah yang ia sajikan kini dibuat dengan niat tulus, bukan karena tekanan gaib. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan warung bukan hanya soal sambal pedas atau jumlah pelanggan, tapi juga tentang niat baik, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya. Dewi juga mulai memperbaiki hubungannya dengan tetangga. Ia minta maaf atas perilaku anehnya beberapa minggu terakhir, menjelaskan bahwa ia telah melalui masa sulit, dan perlahan mereka mulai menerima kembali kehadirannya. Namun beberapa tetangga masih menatapnya dengan curiga, seolah merasakan sesuatu yang berbeda dari aura Dewi. Ia hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa pengalaman gaib itu meninggalkan jejak tak terlihat pada dirinya, jejak yang akan selalu mengingatkan akan perjalanan horor yang pernah ia lalui. Malam-malam berikutnya, Dewi masih menutup warung lebih awal sesekali, menyalakan dupa, dan memeriksa perlindungan kecil yang diajarkan Pak Teguh. Ritual kecil itu bukan lagi untuk menghadapi Nyi Blorong, tapi untuk menjaga keseimbangan, memastikan energi negatif tidak kembali masuk ke warung. Ia mulai memahami bahwa dunia gaib dan dunia manusia saling terkait, dan setiap keputusan manusia memiliki dampak yang tidak selalu terlihat. Walaupun Nyi Blorong telah dikalahkan dalam ritual sebelumnya, Dewi tetap berhati-hati. Ia sadar bahwa makhluk itu licik, dan kemenangan malam itu hanyalah kemenangan sementara. Dalam hatinya, Dewi menanamkan tekad. Ia tidak akan lagi mencari jalan pintas untuk kesuksesan. Tidak akan lagi tergoda oleh tawaran manis yang datang dari dunia gaib. Semua yang ia raih sekarang adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Di dapur warung, sambal layah tetap mengepul, aromanya mengundang orang dari jauh. Namun kini, aroma itu tidak lagi menakutkan, tidak lagi membawa aura gelap. Dewi tersenyum saat melihat. Beberapa minggu setelah kejadian malam ritual, kehidupan Dewi mulai terasa damai. Warung sambal layahnya tetap ramai. Tetapi kali ini keberhasilan itu terasa murni. Tidak ada lagi bisikan samar, tidak ada bayangan ular besar yang menakutkan, dan tidak ada hawa dingin yang menembus tulang setiap malam. Dewi menatap warungnya dengan penuh rasa syukur. Warung yang sederhana, tapi kini menjadi simbol perjuangan dan tekadnya. Setiap pagi, Dewi menyiapkan sambal layah dengan telaten. Ia menabur cabai, bawang, dan rempah-rempah dengan niat tulus. Bukan karena tekanan gaib atau janji yang menjerat. Pelanggan yang datang merasakan perbedaannya. Sambal terasa pedas, lezat, dan membawa kebahagiaan, bukan rasa takut. Dewi tersenyum, sadar bahwa keberhasilan yang diperoleh dari usaha sendiri jauh lebih berharga daripada hasil instan dari dunia gaib. Dewi juga mulai memperhatikan tetangga dan warga sekitar. Ia menebus kesalahan masa lalu, meminta maaf kepada mereka yang pernah merasa terganggu oleh aura aneh di warungnya. Hubungannya perlahan membaik. Tetangga yang awalnya curiga kini mulai ramah kembali. Kehidupan sosialnya kembali normal,
Dan Dewi menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya soal materi, tapi juga tentang hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Walaupun Nyi Blorong telah dikalahkan dalam ritual sebelumnya, Dewi tetap waspada. Ia menyadari bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar manusia, dan makhluk seperti Nyi Blorong tidak akan sepenuhnya lenyap. Namun Dewi kini memiliki pengalaman, tekad dan pengetahuan untuk menghadapi kemungkinan ancaman di masa depan. Ayat bahwa keberanian dan hati yang murni menjadi pelindung terbaik manusia dari dunia gaib. Malam hari, ketika warung sepi dan lampu minyak bergetar lembut, Dewi duduk di bangku kayu depan warung. Hujan gerimis menetes pelan, membasahi jalanan Pantura yang sepi. Ia menatap jauh ke arah jalan, mengingat malam mula mencekam yang pernah dilaluinya. Bisikan Nyi Blorong, ular besar di dapur, mimpi-mimpi buruk yang membuatnya terjaga, dan rasa takut yang hampir menguasai seluruh hidupnya. Semua itu kini menjadi pelajaran yang berharga. Dewi tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa pengalaman horor itu mengajarkan satu hal penting. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap tegar menghadapi ketakutan. Keserakahan dan keinginan instan selalu memiliki harga, dan manusia harus siap menanggung konsekuensi dari pilihannya. Sambil menatap tungku sambal yang mengepul, Dewi berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan terus berjuang dengan caraku. Kesuksesan ini bukan dari jalan pintas, tapi dari kerja keras, niat baik, dan keteguhan hati. Aroma sambal layah menguar, pedas, dan hangat, seolah memberi semangat dan pengingat bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan antara usaha manusia dan takdir yang mengintai. Dewi menutup warung tepat waktu malam itu, menyalakan dupa perlindungan kecil, dan berjalan pulang ke rumahnya yang sederhana. Angin malam membawa ketenangan, bukan ketakutan. Ia tahu, meski dunia gaib selalu mengintai, ia telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan aman. Pengalaman menghadapi Nyi Blorong meninggalkan bekas, tapi juga menguatkan tekadnya untuk hidup benar, bekerja keras, dan menjaga hati tetap murni. Keesokan harinya, warung sambal layah Dewi kembali ramai. Sopir truk, pedagang, dan warga lokal datang dengan senyum tulus. Dewi melayani mereka dengan hangat, sambil sesekali tersenyum mengingat malam-malam gelap yang telah dilewatinya. Ia tahu, dunia ini penuh tantangan, kegelapan, dan godaan. Tetapi manusia yang bijaksana dan berani dapat menaklukkannya. Dan di balik kesederhanaan, warung sambal layah di pinggir Pantura itu tersimpan kisah tentang keberanian seorang perempuan muda yang hampir terseret oleh dunia gaib, namun berhasil menemukan jalannya sendiri. Aroma pedas sambal layah bukan lagi sekadar makanan, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan kemenangan atas ketakutan yang pernah menghantuinya. Malam itu, Pantura tetap sepi, hujan mulai reda, dan Dewi menatap bintang-bintang yang muncul di langit. Ia tersenyum, tahu bahwa meski perjalanan hidup penuh ketidakpastian, hati yang murni dan keberanian sejati akan selalu menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dunia gaib mungkin masih ada di sekelilingnya, tapi Dewi kini berdiri tegak siap menghadapi apapun, dengan warung sambal layah sebagai saksi perjalanan hidupnya yang penuh horor, pelajaran, dan kemenangan.